Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lia Mailani. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membantu adik-adik dalam memahami salah satu sub bahasan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu cerita rakyat. Adik-adik tahu apa itu cerita rakyat? Apabila kalian belum tahu, kakak akan membantu menjelaskan apa sih cerita rakyat itu. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di masyarakat. Cerita rakyat ini merupakan bagian dari dongeng. Tentu kalian tahu apa itu dongeng kan pasti. Pada umumnya cerita rakyat ini diwujudkan tokoh-tokohnya itu dalam bentuk binatang, manusia, ataupun dewa. Cerita rakyat ini biasanya menceritakan asal-muasal suatu tempat atau kejadian di suatu tempat. Cerita rakyat itu punya beberapa ciri-ciri wah adik-adik. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang ketiga, cerita rakyat itu tidak diketahui siapa pengarang aslinya ataupun biasa disebut dengan istilah anonim. Yang keempat, cerita rakyat bersifat tradisional. Yang kelima, cerita rakyat mempunyai banyak versi dan variasi. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, cerita rakyat itu banyak mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan ataupun cara penyampaian. Cerita rakyat punya beberapa fungsi ataupun manfaat. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Nah, dengan mendengarkan cerita rakyat, kita akan seolah-olah dibawa ke alam yang belum pernah kita jumpai di dunia ini. Nah, dengan itu kita akan merasa senang, merasa bahagia. Maka dari itu, cerita rakyat ini mempunyai fungsi sebagai hiburan. Yang kedua, cerita rakyat mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan. Nah, banyak sekali cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan ataupun amanat yang ingin disampaikan bagi pendengarnya. Yang ketiga, sebagai penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat pemilik cerita rakyat tersebut. Yang terakhir, sebagai pengokoh nilai sosial budaya di dalam cerita rakyat itu punya beberapa macam atau jenis. Yang pertama ada mite ataupun biasa kita sebut dengan mitos. Nah, mite ini adalah cerita rakyat yang biasanya dianggap benar-benar terjadi oleh suatu masyarakat dan biasanya dianggap suci oleh suatu masyarakat. Biasanya mite ini ditokohi oleh dewa ataupun oleh manusia setengah dewa. Contoh dari cerita mite yaitu cerita Nyi Roro Kidul. Jenis cerita rakyat yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi oleh suatu masyarakat. Cerita legenda biasanya ditokohi oleh manusia. Namun manusia itu biasanya mempunyai kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa. Kadangkala manusia itu dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Contoh dari cerita rakyat ini yaitu Malin Kundang dan Dongeng Banyuwangi. Jenis cerita rakyat yang ketiga yaitu sage. Sage yaitu cerita rakyat yang didasarkan pada peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi. Contoh dari cerita sage ini misalnya Hikayat Hang Tuah ataupun cerita Ciung Wanara. Nah, yang keempat, jenis dari cerita rakyat itu ada fabel. Fabel biasanya ditokohkan oleh binatang sebagai lambang dalam pengajaran moral. Contohnya cerita si kancil yang cerdik. Yang kelima, dari jenis cerita rakyat itu ada paralel. Paralel adalah cerita yang ditokohi oleh manusia dan hewan. Contohnya cerita anjing yang loba, juga semut dan belalang. Nah, yang keenam ada jenaka. Cerita jenaka ini biasanya disampaikan dengan penuh humor atau kelucuan. Biasanya menceritakan tentang orang yang malas, orang yang cerdik, orang yang bodoh, seperti itu. Lalu
Yang ketujuh, ada cerita terbingkai. Cerita terbingkai adalah cerita yang di dalamnya ada cerita lagi, seperti cerita 1001 Malam. Lalu yang terakhir, ada parabel. Parabel mengisahkan para tokohnya itu benda-benda. Lalu ada unsur-unsur intrinsik dari cerita rakyat. Apa sih unsur-unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ini terdiri dari tema, latar, alur, sudut pandang, tokoh dan penokohan, dan amanat. Nah, lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Contohnya agama, politik, sosial budaya, sejarah, dan masih banyak lagi. Nah, setelah menyimak materi tentang cerita rakyat yang disampaikan oleh kakak punya sedikit tebakan nih adik-adik. Yang pertama, cerita yang berjudul Kancil dan Buaya termasuk dalam cerita rakyat. Lalu yang kedua, cerita yang berjudul Jakatarup termasuk dalam cerita rakyat. Nah, semoga kalian bisa menjawabnya ya. Kakak tunggu loh jawaban kalian. Demikian penjelasan singkat mengenai cerita rakyat dari kakak ya adik-adik. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang dari tadi kakak jelaskan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.